Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kitab Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf, di mana kita sampai pada bab yang keempat, As-Salaf wal khaufu minal ujub. Para salaf, yakni para generasi terdahulu, dan rasa takut mereka dari ujub. Qala Thabit al-Bunani, qala Abu Ubaidah, yakni Ibn al-Jarrah radhiyallahu anhu, ya ayyuhan nas, inni imru'un min Quraisy wa ma minkum min ahmara wala aswada yafduluni bitaqwa illa waditu anni fi mislahihi. Dari Thabit al-Bunani, beliau berkata bahwa Abu Ubaidah Ibn al-Jarrah radhiyallahu anhu berkata, wahai sekalian manusia, sungguhnya aku adalah seorang laki-laki dari Quraisy. Tidaklah ada di antara kalian, baik kulitnya itu putih ataupun hitam. Orang Arab sering menyebut kulit putih itu dengan merah, ya. Sebagaimana kulit putih juga sering disebut dengan warna kuning, bandel asfal. Tidaklah ada di antara kalian, baik itu kulitnya putih ataupun merah ataupun hitam, yang lebih utama daripadaku dalam masalah takwa, kecuali aku ingin untuk meneladaninya. Yani fi mislahihi, mislah maknanya jild, maknanya kulit, maksudnya anni fi mislahihi maksudnya adalah mengikutinya, meneladaninya. Ini perkataan Abu Ubaidah Ibn al-Jarrah radhiyallahu anhu. Salah satu sahabat yang diberikan keutamaan yang sangat banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita lihat beliau mengatakan perkataan semisal ini kepada orang-orang yang zahirnya adalah tidak cuma generasi sahabat, tapi juga generasi tabi'in. Ini menunjukkan bagaimana Abu Ubaidah Ibn al-Jarrah itu tidak kemudian merasa tinggi diri, ya, atau merasa lebih baik daripada orang lain. Walaupun kalau kita, tentunya kalau kita mau objektif gitu ya, maka beliau adalah salah satu sahabat, salah satu yang dijanjikan surga. Akan tapi tetap, ya, Abu Ubaidah Ibn al-Jarrah radhiyallahu anhu tetap merasa bahwa, yakni kalau ada di antara kalian yang lebih bertakwa daripadaku, maka aku ingin meneladani dia. Lihat bagaimana ketawaduan Abu Ubaidah Ibn al-Jarrah. Maka ini menunjukkan, ya, seorang muslim itu harus senantiasa tawadhu. Tidak boleh kemudian merasa lebih daripada yang lain. Akan tapi harus, ya, merasakan bahwa bisa jadi ada orang lain yang di mata manusia dari sisi, ya, zahirnya bisa jadi orang-orang menilainya lebih rendah daripada orang-orang yang lain. Akan tapi di sisi Allah bisa jadi orang ini memiliki keutamaan yang jauh lebih besar, jauh lebih tinggi daripada yang lainnya. Ini, ya, sama dengan pembahasan di sebelumnya, ya, pembahasan bagaimana Muhammad Ibn al-Munkadir rahimahullah, seorang tabi'in, yang beliau menceritakan bagaimana orang berkulit hitam yang tidak dikenal siapa, ternyata pekerjaannya tukang sepatu. Kemudian ketika orang tersebut berdoa kepada Allah, tidaklah tangan beliau itu, ya, turun, kecuali sebelum tangan beliau turun
ketika berdoa, Allah Subhanahu wa taala telah mengabulkan doanya. Ya, maka walaupun misalkan kita dikenal sebagai orang yang memiliki keutamaan, bisa jadi di antara kita yang diberikan ilmu, ada yang diberikan kekuasaan, ada yang diberikan harta, ada yang diberikan kemuliaan-kemuliaan yang lain. Akan tapi kita lihat itu tidak boleh menjadikan kita merasa lebih tinggi daripada orang lain. Sekedar merasa lebih tinggi daripada orang lain, itulah ujub. Itulah ujub, merasa lebih tinggi daripada orang lain. Wa an Ma'mar an Ayyub an Nafi' aw ghairihi anna rajulan qala li Ibnu Umar, dari Ma'mar, dari Ayyub, dari Nafi' atau selainnya, ada seseorang berkata kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ya khairan nas aw ibna khairin nas, wahai sebaik-baik manusia, atau wahai anak dari sebaik-baik manusia, yakni Umar bin Khattab. Faqala ma ana khairan nas wala ibna khairin nas, aku bukanlah sebaik-baik manusia dan bukan pula anak dari sebaik-baik manusia. Walakinni abdun min ibadillah arjullaha wa akhafuhu, akan tapi aku adalah salah satu dari hamba Allah, aku berharap kepada Allah dan aku takut kepadanya. Wallahi lan tazalu birrajuli hatta tuhliku, demi Allah orang-orang itu suka untuk memuji orang lain sampai orang-orang tersebut mencelakakan orang itu dengan pujian-pujian mereka. Jadi kita lihat di sini Ibnu Umar radhiyallahu anhu tidak terlena dengan pujian ya khairan nas, wahai sebaik-baik manusia. Lagi-lagi ini zahirnya adalah ketika yakni yang mengatakannya bukan generasi sahabat ya, yaitu mungkin generasi tabi'in, zahirnya saja. Bisa jadi yang mengatakannya adalah sahabat yang lain. Maka kita lihat di sini Ibnu Umar radhiyallahu anhu ketika dipuji wahai sebaik-baik manusia atau anak dari sebaik-baik manusia, maka beliau itu tidak mau menerima pujian tersebut, tidak ridha dengan pujian tersebut. Akan tapi kemudian beliau berkata, walakinni abdun min ibadillah, akan tapi aku adalah salah seorang hamba Allah, aku berharap kepada Allah dan aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni tidak ada apa-apanya, aku tidak ada apa-apanya kecuali setelah mendapatkan ya karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan demi Allah orang-orang itu pasti, atau orang-orang itu akan yakni terus memuji seseorang sampai mereka mencelakakannya. Yakni maksudnya adalah pujian itu bersifat mencelakakan. Itu diantara faedah yang kita ambil dari sini. Itu mengapa para ulama berkata, kalau seandainya seseorang ingin memuji orang lain, harus melihat situasi dan kondisi maslahat dan madarat. Kalau seandainya orang yang dipuji tersebut akan menjadi besar diri, ya maka tidak perlu dipuji. Atau kalaupun harus dipuji maka secukupnya saja. Ya. Mengapa demikian? Karena pujian itu bisa mencelakakan seseorang. Ketika pujian tersebut membuat seseorang lupa dengan kadar dirinya sendiri, ya. Bahkan walaupun pujian tersebut sesuai dengan kadar dirinya sendiri, akan tapi kemudian terus dipuji, maka ini bisa mencelakakan dia. Apalagi kalau dipuji dengan sesuatu yang dia tidak punya, sesuatu yang orang tersebut tidak punya, lebih mencelakakan lagi, lebih bermadarat. Dan para ulama berkata, ya, kalau seseorang memuji orang lain dengan sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang tersebut, ini bisa jadi malah justru celaan, yakni sindiran, maksudnya. Baik, bisa jadi sindiran. Maka dari riwayat yang kedua ini kita mengambil pelajaran bahwa pujian itu bersifat mencelakakan. Jangan sampai kita, yakni ketika dipuji orang lain kemudian menjadi terlena sehingga kemudian lupa diri, merasakan atau merasa bahwa kita lebih tinggi daripada orang lain. Ini adalah berarti kita telah kemasukan penyakit ujub.
Maka caranya ketika ada pujian, kita contoh yang dilakukan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, yaitu mengingat hakikat diri kita sendiri, mengingat kadar diri kita sendiri. Ya, baik itu diucapkan kepada yang memuji atau tidak diucapkan, itu dalam hati kita sendiri. Misalkan kalau Ibnu Umar di sini karena beliau dalam rangka ingin mengajarkan, dalam rangka menutup jalan supaya orang-orang tidak kemudian fanatik bisa jadi atau mengkultuskan beliau, beliau langsung tutup jalan itu dengan berkata, ma ana khairun nas wala ibna khairin nas. Aku bukanlah sebaik-baik manusia dan bukan pula anak dari sebaik-baik manusia. Ya, jadi zahirnya di sini Ibnu Umar merendahkan bapak beliau sendiri. Tapi ini dalam rangka supaya orang-orang itu tidak meninggikan Ibnu Umar. Oh, Ibnu Umar anaknya Umar, ya. Beliau adalah beliau. Dari pekan kemarin kita, ini kalimat secara makna tidak berfaedah sama sekali, ya. Tapi secara pemahaman antum paham, ya. Beliau adalah beliau, mereka adalah mereka. Ini kayak bilang X sama dengan X. Ya, ya, tentunya bahasa matematik beda dengan bahasa Indonesia. Tayyib, kita tinggalkan X di kampus. Riwayat yang ketiga, wa fil hilyah rawa Abul Hashab an rajulin qala Mutarrif bin Abdullah la an abita na'iman wa usbiha nadiman ahabbu ilayya min an abita qa'iman wa usbiha mu'jiban. Dari Abul Hashab, dari seseorang, dari Mutarrif bin Abdullah. Mutarrif bin Abdullah salah seorang tabi'in, ulama besar generasi tabi'in. Mutarrif bin Abdullah, di zaman beliau terjadi fitan terkait kekuasaan dan pemberontakan, akan tapi beliau tidak termakan orang-orang yang hendak melakukan pergerakan pada saat itu. Mutarrif bin Abdullah, beliau berkata, aku tidur semalaman, kemudian aku terbangun dengan perasaan menyesal karena telah tidur semalaman. Itu lebih aku cintai daripada aku tidur, daripada aku habiskan waktu malamku dengan sholat malam, kemudian ketika pagi aku menjadi orang yang ujub. Jadi beliau lebih suka untuk tidur semalaman tapi kemudian menyesal daripada semalaman digunakan untuk sholat malam tapi kemudian menjadi orang yang ujub di pagi hari. Ini bukan berarti, ya, tidur semalaman dan tidak, yakni malas melakukan amalan ibadah, itu bukan berarti ini adalah sesuatu yang ini saja lebih dicintai oleh Mutarrif. Tidak boleh demikian. Ini kalau kita membandingkan sesuatu, ya, tidak boleh kita meyakini bahwa dua-duanya atau yang dianggap lebih mending itu bagus, gitu ya. Ini sedang membandingkan sesuatu, dua-duanya sama-sama tidak terpuji. Yang satu kurang terpuji, yang satu tidak terpuji. Yang tidak terpuji ujub, yang kurang terpuji adalah menghabiskan malam hari tapi kemudian tidak melaksanakan amalan-amalan ibadah. Nah, itu amalan ibadah yang sunnah, bukan wajib. Yang dimaksud dengan sholat malam, yakni sholat sunnah, sholat tahajud, gitu ya, bukan sholat maghrib atau sholat isya. Tapi di sini pelajaran yang kita ambil dari perkataan Mutarrif adalah, yakni seseorang melakukan amalan ibadah tapi kemudian dibarengi dengan ujub, gara-gara melakukan amalan ibadah tersebut, gara-gara menuntut ilmu tersebut, gara-gara menjadi penuntut ilmu, menjadi santri, menjadi thalibul ilm, ya, kemudian menjadi orang yang ujub. Ini berbahaya, ya. Lebih baik tidak melakukan amalan ibadah tersebut tapi kemudian menyesal, seandainya aku melakukan amalan ibadah tersebut. Ini lebih baik daripada, ya, daripada melakukannya tapi kemudian ujub. Tapi, ya, jangan sampai kita kemudian tidak mau melaksanakan amalan ibadah, tidak mau menuntut ilmu karena khawatir ujub. Ini salah satu jebakan syaitan. Kalau syaitan itu tidak berhasil, yakni menggoda manusia,
untuk tidak beribadah, maka syaitan akan membisiki, ya, antum kalau beribadah ini nanti ujub loh, nanti riya. Maka cara yang paling tepat adalah lakukan amalan ibadah tersebut dan perangi ujubnya. Lakukan amalan ibadah tersebut dan perangi riyanya. Ya, sebagaimana telah kita sebutkan entah di majelis ini atau majelis yang lain, yaitu ketika seseorang itu tidak jadi melakukan suatu amalan karena khawatir dia akan memiliki riya ketika dilihat oleh orang lain ketika dia sedang melakukan amalan tersebut. Nah, ini adalah riya itu sendiri. Ini adalah bentuk lain dari riya. Itu mengapa di antara definisi ikhlas yang disebutkan oleh para ulama adalah sarfun nazar, ya, min nazaril makhluk, as-sarf min nazaril makhluk ila al-khaliq. Ini berpaling dari pandangan manusia menuju penilaian Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau misalkan seseorang itu tidak jadi melakukan amalan ibadah karena khawatir dilihat oleh manusia, karena khawatir nanti riya, nah ini berarti dia masih belum membebaskan dirinya dari pandangan manusia. Berarti itu bentuk lain dari riya. Maka sama di sini, ya, yang harus dilakukan seseorang adalah lakukan amalan ibadah tersebut, tuntutlah ilmu tersebut, tapi perangi sifat ujubnya, perangi penyakit ujub yang bisa jadi menyertainya. Gimana caranya? Sebentar lagi akan dibahas di beberapa riwayat setelahnya insyaallah. Qala Az-Zahabi la aflaha wallahi man zakka nafsahu aw a'jabathu. Az-Zahabi rahimahullah mengomentari perkataan mutarrif ini, beliau berkata, tidak akan sukses, demi Allah tidak akan sukses orang yang mensucikan dirinya sendiri, memuji dirinya sendiri, atau kagum atau bangga dengan dirinya sendiri. Masya Allah, yani ana Syekhul Islam Faqihuz Zaman, Mufti Diyar al-Indonesia, Syekhul Masyayikh, Ustadzul Asatidzah, Thalibut Tullab. Itu malah aneh maknanya, ya. Jadi jangan sampai kemudian kita melihat diri kita seperti itu. Tidak akan sukses, kata Az-Zahabi rahimahullah, orang yang menyucikan dirinya sendiri, memuji dirinya sendiri, atau bangga dengan dirinya sendiri. Maka dari riwayat ini, ya, ini riwayat yang ketiga, ya, kita ngambil pelajaran bahwa harus diperangi. Lakukan amalan ibadah tersebut, tapi terus perangi ujub, demikian pula riya, demikian pula kibr dan lain-lain. Makanya jangan sampai, ya, kemudian berpikir, misalkan seorang tulab mau menuliskan ilmu di, misalkan di, ya, karyanya atau sosial medianya atau dimanapun begitu, ya, kemudian dia tidak jadi melakukannya karena nanti khawatir, wah ini, ya, ujub. Itu harus dihindari, itu harus diperangi. Lakukan amalan kebaikan tersebut, sebarkanlah ilmu, tapi kemudian, ya, perangilah penyakit ujub atau riya yang bisa jadi menyertainya. Tapi sekali lagi yang ini sering anak sampaikan, jangan terlalu menyibukkan diri dengan, ya, menebarkan ilmu ketika itu membuat kita takalluf untuk menuliskan ilmu atau menyebarkan ilmu tersebut. Sebagian orang semangat untuk berdakwah, berkomitmen untuk bikin tulisan sehari, postingan satu hari satu kali, misalkan gitu, ya, paragraf pendek, kalimat pendek. Tapi karena ilmunya belum banyak, literaturnya belum kaya, akhirnya untuk membuat satu kalimat yang pengen dia posting di hari tersebut, dia habiskan waktu 1 jam, 2 jam, 3 jam, cuma untuk nyari kira-kira hari ini kita posting apa, ya. Ini takalluf namanya. Ini takalluf namanya. Jangan, ya, sia-siakan waktu kita yang harusnya waktu kita tersebut kita gunakan untuk membuat diri kita mungkin terlebih dahulu di ilmu. Jangan kemudian, ya, gunakan waktu secara takalluf
walaupun itu untuk amalan kebaikan, yakni menebarkan ilmu. Ketika kita merasa takalluf, itu berarti kita belum waktunya. Tapi ya, bagi orang yang ingin semangat menebarkan kebaikan walaupun masih sedari dini begitu ya, dari penuntut ilmu pemula, apa yang bisa dilakukan? Sebarkan ilmu yang telah dipelajari. Khalas. Antum sudah mempelajari ilmu dari mana saja. Bisa jadi catatan kajian, bisa jadi baca kitab, atau bahkan terjemahan. Ya sudah, itu yang mampu untuk disebarkan saat ini tanpa takalluf. Hindari bicara masalah-masalah kontemporer atau momentari sana momentari sini. Wa an Wahab bin Munabbih qala ihfazu anni thalathan iyyakum wa hawa muttaba'an wa qarina su'in wa ijabal mar'i bi nafsihi. Dari Wahab bin Munabbih rahimahullah, beliau berkata, ihfazu anni thalathan, hafalkanlah dariku 3 hal. Berhati-hatilah kalian dari hawa yang diikuti, hawa nafsu yang diikuti. Kemudian yang kedua, dari teman yang buruk. Kemudian yang ketiga, ujubnya seseorang dengan dirinya sendiri, silaunya seseorang dengan dirinya sendiri. Ya, ketika dia mulai membusungkan dada dan menepuk dadanya dan berkata, aku adalah salah satu pendekar ya, di jagat raya sosmed yang penuh orang sesat ini ya. Tidak ada yang bisa menebarkan al-haq kecuali melalui status-statusku. Misalkan begitu ya. Ya, ini anak mengucapkannya cukup geli sendiri ya. Nauzubillah min dzalik. Maka tidak boleh kita merasa seperti itu ujub dengan diri kita sendiri. Hati-hatilah kalian dari hawa nafsu yang diikuti. Kemudian hati-hatilah kalian dari teman yang buruk, lingkungan yang buruk, termasuk pasangan hidup yang buruk. Ini masuk juga. Qarina su'in. Berapa banyak suami yang menjadi buruk gara-gara istri, istri yang menjadi buruk gara-gara suami. Di majelis yang lain kita telah berbicara tentang Bal'am bin Baghura. Di majelis yang lain itu ya. Bal'am bin Baghura, seorang yang berilmu di zamannya Nabi Musa alaihissalam, dari kalangan Bani Israel, yang menjadi sesat karena dipengaruhi oleh kaumnya dan kemudian istrinya. Nauzubillah min dzalik. Maka sama, tidak boleh istri menjadi buruk gara-gara pengaruh suami dan seterusnya. Jadi ya, hati-hatilah dari teman yang buruk, dan hati-hatilah dari perasaan kagum seseorang dengan dirinya sendiri. Wa qala Abu Wahab Al-Marwazi sa'altu Ibnul Mubarak mal kibr. Abu Wahab Al-Marwazi rahimahullah, beliau berkata, aku bertanya kepada Ibnul Mubarak, Abdullah Ibnul Mubarak rahimahullah, mal kibr, apa itu sombong? Qala antas dariyan nas. Beliau berkata, engkau meremehkan manusia, merendahkan manusia. Fasa'altu 'anil ujub, kemudian aku bertanya tentang ujub. Qal, kemudian beliau berkata, antara anna 'indaka syai'an laisa 'inda ghairik. Ujub itu adalah engkau melihat engkau itu memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Nah, ilmu ini dimiliki oleh ana, tidak dimiliki oleh orang lain. Ketakwaan seperti ini dimiliki oleh ana, tidak dimiliki oleh orang lain. Amalan ini yang bisa melakukannya dengan istiqomah ana, tidak dilakukan oleh orang lain, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, ujub itu adalah antara anna indaka syai'an laisa 'inda ghairik. Engkau melihat bahwa engkau itu punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Yani sesuatu yang kemuliaan, keutamaan, kebaikan dimiliki oleh kita tapi tidak dimiliki oleh orang lain. Jadi kalau ujub itu adalah kita belum tentu kita merendahkan orang lain, tapi kita meninggikan diri kita sendiri. Kita tidak menilai orang lain itu buruk, tapi menilai diri kita lebih baik daripada orang lain. Tapi kalau sombong itu ya lebih spesifik, yakni merendahkan orang lain atau menganggap orang lain itu buruk gitu ya. Itu kibir.
La a'lamu fil musallina syai'an syarran minal ujub. Kemudian Ibnu Mubarak rahimahullah beliau berkata, aku tidak mengetahui di kalangan orang-orang yang salat, yakni di kalangan kaum muslimin, sesuatu yang lebih buruk daripada ujub. Kenapa? Karena mudah sekali seseorang itu kemasukan penyakit ini. Kita sebut ini penyakit karena memang dia adalah penyakit. Ya. Kapan kita mungkin untuk kemasukan ujub? Ketika kita mendapatkan suatu karunia dari Allah. Karunia tersebut bisa jadi harta, bisa jadi karunia masalah duniawi atau masalah dini, masalah din. Ya. Terutama masalah din. Karena syaitan itu berusaha untuk mengubah karunia dalam masalah din tersebut menjadi bumerang bagi orang yang mendapatkan karunia tersebut. Terutama masalah din. Ya. Terutama lagi dalam masalah din yang kemudian tampak. Apa masalah din yang kemudian tampak? Ya, misalkan sesuatu yang kelihatan orang banyak, misalkan ya, yakni dia menampakkan sedekahnya. Yang paling menonjol sesuatu dari masalah din yang tampak itu adalah masalah ilmu, berbahaya. Ya, berbahaya. Maka ini tentunya kita saling mengingatkan. Anda mengingatkan diri Anda pribadi, kemudian ya mengingatkan kita semua bahwa jangan sampai seseorang itu menjadi ujub karena merasa lebih berilmu daripada orang lain. Kalaupun memang misalkan secara hitung-hitungan di atas kertas lebih berilmu, belum tentu ilmunya lebih berkah daripada orang lain. Betul tidak? Bisa jadi secara hafalan bisa jadi lebih banyak kita. Bisa jadi kita merasa demikian. Dari segi karya, dari segi kajian bisa jadi. Tapi belum tentu itu menjadi sesuatu yang berkah. Belum tentu itu menjadi sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Ingat, yang menjadi ibrah adalah ridha dari Allah atau tidak. Bukan sekedar berilmu atau tidak. Bukan sekedar beramal atau tidak. Akan tapi apakah ilmu dan amalan kita tersebut diridhoi oleh Allah atau tidak. Jadi sekedar kita memiliki ilmu itu bukan, kita belum mencapai tujuan akhir. Itu yang harus kita selalu tekankan, ya. Kita belum selesai, belum nyampe di ujung perjalanan. Karena ilmu yang kita miliki, amalan yang kita lakukan itu bisa jadi merupakan bumerang bagi kita kalau kemudian kita melakukannya dengan disertai dengan ujub atau riya atau penyakit-penyakit yang lain. Tadi perkataan Mutarrif, lebih baik beliau tidak beramal tapi kemudian menyesal daripada beliau beramal tapi kemudian ujub. Wa qala Ahmad bin Abil Hawari haddatsana Abu Abdillah Al-Antaqi qala istam'a al-Fudail wa Thawri fatadzakara. Ahmad bin Abil Hawari berkata, telah mengabarkan kepadaku Abu Abdillah Al-Antaqi bahwa beliau berkata, Al-Fudail, yakni Al-Fudail bin Iyad dan Al-Thawri, yakni Sufyan Al-Thawri bertemu, ya, kemudian mereka saling memurojaah ilmu, saling menasihati satu sama lain. Fatadzakara. Faraqqa Sufyan wa baka. Kemudian Sufyan hatinya menjadi terenyuh, kemudian Sufyan menangis. Tsumma qala arju ayyakuna hadzal majlisu alaina rahmah wa barakah. Ya. Arju ayyakuna hadzal majlisu alaina rahmatan wa barakah. Aku berharap bahwa majelis ini menjadi rahmat dan barakah bagi kita. Faqala lahu al-Fudail, kemudian Al-Fudail berkata kepada Sufyan Ats-Tsauri, lakinni ya Aba Abdillah akhafu an la yakuna adarra alaina minhu. Ya. Alasta takhallasta ila ahsani hadithik wa takhallastu ana ila ahsani hadithi fatazayyanta li wa tazayyantu lak. Fabaka Sufyan wa qala ahyaitani ahyaqallah. Kemudian Al-Fudail berkata kepada Sufyan Ats-Tsauri, akan tapi aku wahai Abu Abdillah, aku khawatir alla yakuna adarra alaina minhu. Aku khawatir tidak ada majelis yang lebih bermadarat dibandingkan majelis ini. Yakni majelis ini aku khawatir justru ini yang paling bermadarat bagi kita berdua. Bukankah engkau
itu yani alasta tahallasta ila ahsani hadithik wa tahallastu ana ila ahsani hadithi. Bukankah engkau telah mengucapkan perkataanmu yang paling bagus, aku telah mengucapkan perkataanku yang paling bagus. Kemudian engkau merasa ya menjadi pribadi yang baik dengan perkataanmu yang bagus itu, dan aku merasa menjadi pribadi yang baik dengan perkataanku barusan. Yani setelah melakukan saling menasihati, saling murojaah, ya murojaah ilmu, tapi kemudian muncul perasaan ujub, maka kata Al-Fudail bin Iyad, justru aku khawatir ini majelis, tidak ada majelis lain yang lebih bermadarat bagi kita selain majelis ini. Yakni majelis ini yang paling bermadarat. Gara-gara apa? Gara-gara ujub. Jadi zahir dari majelis bisa jadi ilmu dibicarakan di situ, bisa jadi ya Al-Quran dan As-Sunnah dibicarakan secara zahirnya demikian, tapi bisa jadi ternyata hasil akhir dari majelis tersebut justru menjadi malapetaka bagi orang-orang yang berada di majelis tersebut atau orang yang berbicara di majelis tersebut. Itu pelajaran yang kita ambil dari perkataan Al-Fudail bin Iyad. Ya. Maka ketika kita telah dimudahkan oleh Allah untuk istiqomah menuntut ilmu, rajin datang ke kajian, itu belum selesai. Harus dibarengi juga dengan jangan sampai kita merasa ujub. Ketika kita melihat orang lain yang zahirnya bukan ikhwan ngaji, jangan kemudian kita bersikap demikian. Bukan santri, bahasa Arab aja nggak bisa, gitu ya, tidak boleh. Mengapa demikian? Karena bisa jadi orang tersebut memiliki amalan yang hanya dia dan Allah yang mengetahui, sehingga dia diridhoi, jauh lebih diridhoi oleh Allah daripada kita. Bisa jadi, betul tidak? Ini perkara ghaib dan kita tidak tahu. Makanya jangan sampai kita merendahkan orang lain karena orang lain nggak paham bahasa Arab, kita bisa paham bahasa Arab. Orang lain nggak paham usul, kita bisa usul. Orang lain nggak paham ini itu, kita paham itu semua. Tidak boleh kita merasa demikian. Kemudian akhirnya Sufyan menangis kembali. Kemudian Sufyan berkata kepada Al-Fudail, engkau telah yakni ahyaitani ahyakallah, yakni diantara maknanya maksudnya adalah semoga Allah engkau telah menyadarkanku, yakni semoga Allah Subhanahu wa taala ahyakallah itu diantara maknanya adalah menjaga, ya, diantaranya adalah memberikan kehidupan yang baik. Yani semoga Allah memberikanmu kehidupan, ini kehidupan yang baik dan penuh barokah dan penuh kebaikan. Wa qala al-Imam Syafi'i, idza khifta ala amalika al-ujub fadhkur ridha man tatlub wa fi ayyi na'imin targhab wa min ayyi iqabin tarhab faman faqara fi dzalika saghara indahu amaluhu. Al-Imam Syafi'i rahimahullah beliau berkata, jika engkau khawatir ujub ketika engkau melakukan suatu amalan, kemudian khawatir ujub, maka ingatlah ridha dari siapa yang engkau harapkan. Ya, ridha dari siapakah yang engkau harapkan, kenikmatan dari siapakah yang engkau inginkan, hukuman dari siapakah yang engkau khawatirkan. Maka barang siapa yang memikirkan hal ini, amalannya itu akan menjadi tampak mengecil bagi dia, yakni terselamatkan dari ujub. Makanya ini diantara obat yang disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i sekarang. Kita masuk pada obat dari penyakit ujub. Disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah bahwa ketika seorang itu ujub karena amalan dia atau ilmu dia, itu berarti apa? Dia menganggap ilmu atau amalannya itu sesuatu yang besar. Ya, sesuatu yang besar. Maka kata Al-Imam Syafi'i, ada yang lebih besar dari itu. Yaitu apa? Ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, ridho Allah, karunia dari Allah, nikmat dari Allah, dan hukuman azab dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita lebih fokuskan. Jadi kalau kita sadar bahwa amalan kita, ilmu kita itu bukan hasil akhir dari perjalanan kita. Hasil akhir dari perjalanan kita adalah apakah kita mendapatkan ridho Allah, maka sekedar melakukan amalan tersebut atau sekedar memiliki ilmu tersebut itu bukan hasil akhir. Ya, dengan kata lain, Al-Imam Syafi'i rahimahullah hendak mengingatkan kepada kita bahwa kita harus lebih visioner
Jangan terpaku pada amalan yang dilakukan, ilmu yang dimiliki atau diajarkan dan seterusnya. Maka barang siapa yang memikirkan hal ini, dia akan merasa bahwa amalannya tidak sebesar sebelumnya. Yani dia mengetahui amalan ini tidak akan berarti apa-apa kecuali kalau Allah menerima amalan ini. Berarti apa? Berarti dia melihat amalannya tidak sebesar sebelumnya lagi. Betul tidak? Bukan yang besar, bukan amalannya, akan tapi yang besar itu adalah ridho Allah. Kalau dia mendapatkan ridho Allah, nikmat dari Allah. Kalau dia mendapatkan nikmat dari Allah, azab dari Allah. Kalau dia mendapatkan azab dari Allah, nauzubillah min dzalik. Ya, maka ini obat dari penyakit ujub disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i. Ingat-ingat ridho dari Allah, kenikmatan dari Allah, dan ingat-ingat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ini belum isya. Waqala Rashdin bin Sa'ad haddatsana Al-Hajjaj bin Shaddad sami'a Ubaidullah bin Abi Ja'far wa kana ahad al-hukama. Ini sekarang ya baru. Baik. Insyaallah kita lanjutkan setelah jamaah Isya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa qala Rashdin bin Sa'ad hadatsana Al-Hajjaj bin Shaddad sami'a Ubaidullah bin Abi Ja'far wa kana ahad al-hukama qala idza kana al-mar'u yuhaddithu fi majlisihi fa'ajabahu al-hadits falyumsik wa idza kana sakinan fa'ajabahu as-sukut falyatahaddath. Dari Rashdin bin Sa'ad telah berkata kepada kami Al-Hajjaj bin Shaddad bahwa beliau mendengar Ubaidullah bin Abi Ja'far, salah satu orang bijak. Beliau berkata, jika seseorang itu berbicara di majelisnya, kemudian pembicaraannya tersebut itu membuatnya bangga diri, membuatnya ujub, maka tahanlah untuk tidak berbicara. Dan jika seseorang itu diam, atau falyumsik di sini maksudnya adalah hentikanlah pembicaraan tersebut. Jadi jika seorang awalnya berbicara di suatu majelis, kemudian muncul perasaan ujub, maka stoplah pembicaraannya tersebut. Dan jika seorang diam pada suatu majelis dan diamnya tersebut membuatnya menjadi ujub, maka bicaralah. Ya, dari riwayat ini kita mendapatkan kesimpulan bahwa kita harus mengkondisikan sendiri, melawan. Ketika sudah mulai muncul ujub, maka itu harus kita lawan. Caranya adalah kalau ujubnya itu karena pembicaraan kita, diamlah. Kalau ujubnya itu karena kita diam, maka bicaralah. Ujub karena berbicara, yaitu bisa dipahami ketika dalam majelis tersebut yang berbicara adalah dirinya, kemudian dia merasa yang bisa berbicara seperti ini cuma dia. Ujub karena diam itu bisa jadi karena yang lain berbicara dengan pembicaraan yang tidak berfaedah, ngalor ngidul gitu ya. Kemudian dia diam, kemudian dia merasa cuma ana yang berfaedah di sini dengan diam ana. Maka mulailah berbicara, tapi bukan berbicara ngalor ngidul juga, bukan ya. Tapi maksudnya bicaralah yang berfaedah, tapi lawanlah kondisi tadi yang membuatnya dia ujub. Wa an Sa'id bin Abdurrahman an Abi Hazim qol, ini diantara obatnya, salah satu obat lain yang disebutkan sebagaimana obat lain yang sebelumnya telah disebutkan oleh Imam Syafi'i. Jadi obat yang di riwayat ini disebutkan adalah yaitu hendaknya seseorang melawan penyakit ujub yang muncul dengan cara mengubah kondisinya. Kalau ujub karena berbicara maka diamlah, kalau ujub karena diam maka bicaralah. Ini berbicara dengan suatu yang baik tentunya. Wa an Sa'id bin Abdurrahman an Abi Hazim qol, dari Sa'id bin Abdurrahman dari Abi Hazim bahwa beliau berkata, innal abda
la ya'malul hasanah tasurruhu hina ya'maluha wa ma khalaqallahu min sayyi'atin hiya 'alaihi adarru minha. Sungguhnya sungguh orang tersebut melakukan suatu amalan kebaikan yang amalan kebaikan tersebut membuatnya ujub, membuatnya bangga diri dengan amalan kebaikan tersebut. Ya, sungguh orang tersebut tidak melakukan seperti ini kecuali tidaklah ada keburukan yang Allah ciptakan kecuali keburukan ini melebihi keburukan yang Allah ciptakan seluruhnya tersebut. Yani tidak ada keburukan yang lebih buruk daripada hal ini. Ujub karena amalan kebaikan yang dia lakukan. Wa innal 'abda la ya'malu sayyi'atan thumma tasu'uhu hina ya'maluha wa ma khalaqallahu 'azza wa jalla min hasanatin anfa'u lahu minha. Sungguhnya seseorang mengerjakan suatu keburukan yang kemudian orang tersebut menyesal setelah melakukan amalan keburukan tersebut, maka tidaklah Allah menciptakan suatu kebaikan yang lebih bermanfaat kepada orang tersebut daripada kebaikan ini, yaitu menyesali perbuatan keburukan tadi. Jadi sekali lagi ini dalam konteks membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Bukan berarti kemudian Ustaz, Anda mau berbuat keburukan aja, habis itu Anda menyesali. Ya. Bukan berarti demikian. Bedakan antara konteks memuji sesuatu dengan konteks sedang membandingkan sesuatu yang buruk tersebut dengan sesuatu yang lebih buruk lagi. Mengerjakan amalan keburukan buruk, baru setelah menyesalinya baru ini ya, menyesalinya inilah, bertaubat dari perbuatan buruk inilah yang menjadi baik, ya, yang merupakan kebaikan. Dan seseorang ketika meniatkan dari awal, Anda mau berbuat keburukan terlebih dahulu, baru nanti tobat, baru nanti menyesal, ini belum tentu, ya, belum tentu dia benar-benar bertaubat setelahnya. Wa dzalika anna al-'abda hina ya'malul hasanah yatajabbaru fiha wa yara annahu lahu fadlan 'ala ghairi. Ini terjadi ketika orang tersebut ketika melakukan amalan kebaikan, maka dia kemudian yatajabbaru fiha, menjadi merasa besar gara-gara amalan kebaikan tadi, merasa bangga diri, merasa sombong, dan dia dia menilai bahwa dia memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Wala'alla Allah azza wa jal yuhbituha wa yuhbitu ma'aha amalan katsiran. Dan bisa jadi gara-gara perbuatan kebaikan yang dia lakukan tersebut, tapi kemudian dia ujub, bisa jadi Allah justru menghapuskan amalan kebaikan tadi dan menghapuskan banyak amalan kebaikannya yang lain. Cuma gara-gara ujub, gara-gara melakukan satu amalan kebaikan. Ya, dia melakukan amalan kebaikan kemudian ujub. Nah, ini bisa jadi amalan kebaikan yang dia ujubi ini Allah hapus, kemudian amalan kebaikan yang lain bisa jadi Allah hapus juga. Kenapa? Ya karena saking dosanya besar, karena saking ujub, gara-gara satu perbuatan kebaikan tadi, saking besarnya dosanya, bisa jadi itu mengalahkan pahala-pahala amalan kebaikannya. Tidak cuma amalan pahala kebaikan yang ini, tapi juga amalan-amalan yang lainnya. Wa innal 'abda la ya'malu sayyi'atan tasu'uhu wa la'alla Allah azza wa jalla yuhdithu lahu fiha wajalan fayalqallahu wa inna khawfaha la fi jawfihi baqin. Maka sungguhnya seseorang melakukan amalan keburukan yang kemudian dia merasa menyesal gara-gara telah melakukan perbuatan keburukan tersebut, bisa jadi Allah gara-gara dia melakukan amalan keburukan itu dan lalu menyesalinya, bertaubat darinya, bisa jadi Allah kemudian berikan ke dalam dadanya perasaan perasaan takut kepada Allah, sehingga dia bertemu Allah Subhanahu wa taala dan rasa takut tersebut masih ada di dalam dadanya. Ya, maka ini menunjukkan, ini berarti apa? Ini kebaikan, ya. Gara-gara melakukan amalan keburukan tadi, tapi kemudian menyesalinya dan bertaubat darinya, maka kemudian bisa jadi Allah justru memberikan kebaikan yang besar kepadanya gara-gara penyesalannya tersebut. Maka ini sekali lagi, ya, ini diantara sesuatu yang mendukung, ya, ilmu yang telah kita pelajari sebelumnya. Salah satu akidah Ahlussunnah yaitu apa?
tidak boleh kita menghukumi seseorang, si fulan masuk surga, si fulan masuk neraka, gitu ya. Walaupun fulan tersebut muslim, walaupun fulan tersebut kafir, tidak bisa ketika fulan tersebut meninggal langsung kita katakan fulan ini masya Allah sekarang sudah tenang di surga. Tidak boleh. Masya Allah si fulan sekarang sudah menderita di neraka. Tidak boleh juga. Ya, yang boleh kita ucapkan cuma kalimat umum, yaitu muslim di surga, orang kafir di neraka. Muslim di surga bisa jadi masuk surga langsung, atau bisa jadi masuk neraka terlebih dahulu baru kemudian nanti diangkat oleh Allah masuk surga. Tapi kalau si fulan tertentu tidak boleh. Kalau kita nggak punya dalilnya bahwa si fulan ini masuk surga, nggak boleh kita katakan si fulan meninggal dunia, masya Allah selama ini hidupnya kita kenal sebagai orang soleh, orang bertakwa, apalagi orang berilmu. Sekarang beliau sudah meninggal dunia, alhamdulillah, insya Allah sekarang beliau sudah tenang di surganya. Tidak boleh kita mengatakan hal ini. Tidak sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah. Kenapa? Itu perkara ghaib. Itu perkara ghaib. Termasuk ini juga ya, seorang secara zahir melakukan amalan kebaikan, tapi kita tidak tahu apa yang ada di dalam hatinya. Seorang secara zahir melakukan amalan keburukan, tapi kita tidak tahu apa yang ada di dalam hatinya. Kalau terkait yang tadi surga neraka tadi, ya cuma kita bisa katakan kalimat ya catatan ya, si fulan adalah orang yang zahirnya kita lihat muslim yang soleh, baik, bertakwa selama ini, gitu ya. Semoga kita ucapkan dalam bentuk doa, semoga dia ditempatkan Allah di dalam surganya. Antara kita doakan atau kita katakan seperti kata, kalau nggak salah Syekh Fauzan hafizallah pernah menjelaskan bahwa ya kalau si fulan ini memang muslim, maka semoga yakni kaum muslimin ujung-ujungnya balik ke doa ya, ujung-ujungnya balik ke doa. Jadi kita lihat di sini ya, riwayat ini juga menunjukkan bahwa berbahayanya amalan hati. Seseorang bisa jadi melakukan suatu amalan kebaikan secara zahir dengan lisan atau anggota tubuhnya, tapi amalan hatinya kemudian ya dihinggapi ujub atau riya atau amalan hati yang lain, yakni penyakit hati, maksudnya penyakit hati yang lain, maka ini bisa menghapus amalan kebaikan yang dilakukan oleh lisan atau anggota tubuhnya. Demikian pula seseorang bisa jadi melakukan keburukan dengan lisan atau anggota tubuhnya, tapi kemudian setelah itu dia menyesalinya, kemudian setelah itu dia ya bertaubat darinya. Maka orang yang seperti ini gara-gara amalan hatinya tersebut, penyesalan dan taubatnya tersebut membuat dia kemudian ya mendapatkan pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian riwayat yang terakhir tapi panjang ya. Wa allaqa adh-Dhahabi fi tarjamatihi Ibnu Hazm ala qawlihi ana atba'ul haqqa wa astahidu wa la ataqayyadu bi madhhabin. Al-Imam adh-Dhahabi rahimahullah, beliau memberikan catatan ketika beliau sedang menuliskan biografi tentang Ibnu Hazm rahimahullah, di mana Ibnu Hazm berkata, aku mengikuti al-haq, aku beristihad dan aku tidak terkait pada satu mazhab pun. Qala qultu na'am. Kemudian adh-Dhahabi berkata, aku katakan na'am. Man balagha rutbatal istihad wa syahida lahu bidzalika 'iddatun minal a'immah lam yasuh lahu ayyuqallid. Barang siapa yang telah mencapai tingkatan istihad, yang telah mencapai derajat istihad, kemudian itu telah disaksikan, telah setujui oleh sebagian ulama, yakni tidak hanya klaim dari dia saja, akan tapi mendapatkan pengakuan, diakui juga oleh para ulama yang lain. Ini diantara cara seseorang itu kita ketahui bahwa dia adalah seorang yang berilmu. Ya, bagaimana kita mengetahui seseorang adalah seorang yang berilmu? Dilihat dari karya-karyanya, kajian-kajiannya, ucapan-ucapannya, gerak-geriknya, ya, fatwa-fatwanya. Itu yang pertama. Yang kedua, dilihat dari apakah ada pujian dari ulama terhadap orang tersebut, tazkiyah misalkan, atau pujian, begitu ya.
Si fulan silahkan diambil ilmunya. Si fulan fatwa-fatwanya menenangkan. Nah, misalkan begitu. Seperti kalau tidak salah Syekh Utsaimin ya memuji Syekh Fauzan ya. Ini memuji fatwa-fatwa beliau. Cara lain disebutkan oleh para ulama, yakni dibahas kajian-kajian atau dibahas kitab-kitabnya, dibahas karya-karyanya. Walaupun kita tidak mengetahui kitab-kitabnya langsung. Sebagaimana misalkan contoh yang disebutkan oleh Syekh Sathri hafizahullah ya, dalam suatu daurah beliau menjelaskan siapakah di antara kita, berapa banyak dari kita yang pernah membaca kitabnya Syekh bin Bas langsung misalkan. Ya sedikit ya, cuma tulabul ilm gitu. Betul tidak? Ya, orang awam yang tidak bisa bahasa Arab ya nggak bisa baca kitabnya langsung. Tapi berapa banyak dari kita yang mengetahui bahwa beliau adalah salah seorang ulama besar. Nah, itu maksudnya. Mengapa kita tahu? Ya karena fatwa-fatwa beliau banyak dinukil, kitab-kitab beliau banyak diajarkan, penjelasan-penjelasan beliau banyak digunakan untuk menjelaskan tema tersebut, begitu ya. Ini cara yang ketiga. Cara yang keempat adalah ketika orang tersebut mengajar atau berfatwa atau menulis, para ulama diam. Ya, ini diamnya menunjukkan approval, menunjukkan persetujuan dari para ulama bahwa ya sudah, orang ini memang pantas untuk mengajar atau berfatwa atau menulis atau terserah ya, atau berdakwah secara umum. Maka di sini ya, barang siapa yang mencapai derajat ijtihad kemudian itu telah diakui oleh sejumlah ulama, maka tidak boleh baginya untuk taklid. Orang yang bisa menelaah dalil sendiri ya, kemudian hasil studinya terhadap dalil menunjukkan kepada sebuah hukum, maka tidak boleh kemudian tidak boleh bagi dia untuk mengambil hukum dari orang lain, padahal dia sudah berdasarkan hasil studinya sendiri, dia telah menyimpulkan bahwa hukumnya harusnya ini berdasarkan dalil ini, dalil ini. Nah, ini bagi mustahid tidak boleh bagi dia untuk taklid. Akan tapi yang harus dia lakukan adalah beristihad, langsung ambil hukum dari dalil. Kama anna al-faqih al-muqtadi wal 'ammi alladhi yahfazul Qur'ana aw katsiran minhu la yasughu lahu al-istihadu abadan. Sebagaimana seorang faqih pemula seorang penuntut ilmu pemula atau seorang awam yang menghafalkan Al-Qur'an atau banyak dari Al-Qur'an. Kita lihat, orang yang hafalin Al-Qur'an saja disebut oleh Al-Imam Az-Zahabi masih orang awam ya. Ya. Jadi sekedar menghafalkan Al-Qur'an itu belum tentu bisa disebut sebagai orang berilmu. Bahkan masih tergolong orang awam atau bahkan pemula. Ini perkataan Al-Imam Az-Zahabi, zahirnya demikian. Maka orang yang seperti ini, penuntut ilmu pemula atau orang awam, baik dia sudah menghafalkan Al-Quran atau banyak dari Al-Quran tersebut telah dia hafalkan, tidak boleh sama sekali bagi dia untuk beristihad. Fa kaifa yastahid? Bagaimana dia beristihad? Wa man ladzi yaqul? Apa yang bisa dia katakan? Wa ala ma yabni? Bagaimana apa yang mau dia jadikan landasan untuk beristihad? Landasannya apa? Wa kaifa yatiru wa lamma yurayyish? Bagaimana dia bisa terbang sementara bulunya saja belum tumbuh? Wal qismu tsalits, adapun golongan yang ketiga, al faqihul muntahi al yaqidul fahmu al muhaddits. Yani seorang faqih yang telah mencapai derajat yang tinggi, orang yang paham, bahkan juga orang yang mengetahui tentang ahli dalam masalah hadis, alladzi qad hafidha mukhtasaran fil furu', yang telah menghafalkan sebuah mukhtasar dalam masalah furu' fikih, wa kitaban fi qawaidil usul, dan menghafalkan sebuah kitab. Menghafalkan ini juga paham maksudnya ya, hafal dan paham dalam masalah furu', hafal dan paham dalam masalah usul. Wa qara'an nahwa, ya, membaca nahwu, yakni membaca maksudnya juga paham ya. Wa syaraka fil fadail ma'a hifdhihi li kitabillahi wa tashaghulihi bi tafsirihi wa quwwati munadharatihi. Kemudian juga dia memiliki berbagai keutamaan, dia juga menghafalkan Al-Qur'an
dan dia juga sibuk dengan tafsir Al-Quran, dan dia juga memiliki munazarah yang kuat, yakni bisa berhujjah dengan Al-Quran dan juga dengan hadis. Ini juga mencakup. Jadi tidak sekedar mengetahui dan memahami, tapi juga bisa melakukan munazarah. Yakni apa? Berhujjah. Ini yang baru disebut sebagai orang yang berilmu. Yaitu apa? Dia bisa berhujjah. Tidak hanya sekedar mengetahui masalah ini, dalilnya ini. Antum tahunya dari mana? Dari kitab. Tinggal dibaca aja, kemudian dihafal, kemudian dipahami. Tapi juga dia paham mengapa para ulama tidak berdalil dengan dalil yang itu. Atau mengapa dalil yang itu yakni tidak kita ambil atau tidak digunakan, atau apa catatan terkait dalil itu. Nah, ini namanya munazarah, yakni bisa berhujjah. Tidak hanya sekedar bisa berdalil dengan ini dalilnya ini masalah ini dalilnya ini, tidak hanya demikian, tapi masalah ini kita tidak berdalil dengan itu, masalah ini kita tidak berdalil dengan itu. Ini penting. Ini justru menurut ana pribadi bukan lagi setengah dari ilmu, justru ini kunci dari, yakni seseorang itu sudah bisa beristihad atau tidak. Tidak hanya sekedar tahu masalah ini dalilnya ini, tapi dia juga tahu mengapa dalam masalah tersebut kita tidak berdalil dengan dalil yang satu lagi. Nah, ini penting. Karena itu isinya munazarah. Isinya munazarah adalah kita hadirkan dalil yang menjadi hujjah dan kita jelaskan mengapa dalil orang lain tidak bisa dijadikan hujjah dalam masalah ini. Tayyib. Jadi orang yang bisa seperti ini, fahadhihi rutbatu man balaghal istihadal muqayyad. Ini adalah orang yang telah mencapai derajat istihad muqayyad. Apa itu istihad muqayyad? Orang tersebut telah bisa beristihad, tapi pondasi usulnya masih bergantung pada imam mazhab. Jadi istihad itu bertingkat-tingkat. Istihad yang paling tinggi adalah istihad mutlak. Istihad di bawahnya adalah istihad muqayyad. Istihad mutlak itu adalah orang tersebut bisa mengekstrak hukum dari dalil, plus dia memikirkan sendiri, beristihad sendiri tentang kaidah-kaidah yang dia gunakan untuk mengekstrak hukum dari dalil. Jadi gini, ada dalil, ada kaidah untuk memahami dalil. Nah, dalil campur kaidah, ini kita baru dapat produk akhir, yaitu hukum. Baik, dalil apa saja? Al-Quran dan As-Sunnah. Kaidah dari mana? Dari ilmu usul. Ketika kaidah ilmu usul ini diterapkan kepada dalil Al-Quran dan As-Sunnah, kita dapat hukum yang itulah yang kita inginkan. Dalam masalah ini hukumnya apa? Nah, istihad mutlak, mustahid mutlak adalah seseorang yang dia paham dalil-dalil dan dia juga bisa merumuskan sendiri kaidah-kaidah usul dari dalil. Kaidah-kaidah usul dari mana? Ya dari dalil juga ujung-ujungnya. Tapi dia tidak ngikutin Imam Syafi'i, dia tidak ngikutin Imam Ahmad, dia tidak ngikutin Imam Abu Hanifah, dia tidak ngikutin Imam Malik, dia tidak ngikutin Imam Ats-Tsauri, dia tidak ngikutin ulama-ulama yang lain. Dia bisa merumuskan sendiri kaidah usulnya sendiri. Dari mana? Dari dalil juga ujung-ujungnya. Setelah dia merumuskan kaidah usulnya sendiri, dia terapkan kepada dalil, dapat produk akhir, dapat hukum. Inilah pekerjaannya para imam mazhab dan para gurunya imam mazhab dan para gurunya dari para gurunya imam mazhab. Inilah yang dilakukan oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'in. Enggak semuanya tentunya ya, tapi para ulamanya mereka. Betul tidak? Para sahabat juga bertingkat-tingkat. Ada sahabat yang mustahid, ada sahabat yang di bawahnya. Betul tidak? Demikian pula tabi'in, demikian pula tabi'in sampai sekarang. Nah, jadi itu mustahid mutlak. Adapun mustahid muqayyad maksudnya adalah orang yang dia sudah mengetahui perbendaharaan dalilnya banyak, tapi kaidah usul ini dia masih bergantung pada imam mazhab.
Dia belum bisa mengekstrak sendiri kaidah usul dari dalil. Dia masih berlandaskan kaidah usul dari imam mazhab yang dia ikuti selama ini, atau yang dia cenderung gitu ya. Intinya dia masih ngikut. Dia tahu bahwa kaidah usul ini dalilnya ini, tapi dia tidak tahu kenapa kok nggak pakai yang sana, gitu ya. Seperti tadi. Jadi kaidah usul dia masih bergantung pada seorang imam mazhab atau ulama yang lebih tinggi derajat ijtihadnya daripada dia. Dia terapkan itu ke dalil, kemudian dia bisa ekstrak sendiri hukumnya. Ini namanya mustahid muqayyad. Nah, mustahid muqayyad ini bisa kaidah usulnya sama, tapi dia terapkan pada dalil. Nanti bisa jadi produk akhirnya beda dengan imam mazhab yang dia ikuti kaidah usulnya, bisa jadi berbeda. Makanya dia disebut sebagai mustahid muqayyad. Yani dia paham pondasinya, kaidah pondasinya, dia terapkan ke dalil. Nah, ketika menerapkan ke dalil ini dia sudah bisa mandiri, sehingga hasil akhirnya bisa jadi berbeda dengan hasil akhir dari imam mazhab yang dia ikuti kaidah usulnya. Nah, ini alasannya bisa macam-macam. Bisa jadi karena ya perbedaan menilai hadis. Ya, imam mazhabnya menilai hadisnya sahih, dia menilai lemah. Imam mazhabnya menilai hadisnya lemah, dia menilainya sahih. Atau bisa jadi karena perbedaan sudut pandang. Dia merasa dalam masalah ini kaidah inilah yang perlu diterapkan, bukan kaidah itu. Imam mazhabnya pakai kaidah yang sama, tapi merasa kaidah yang satu lagi yang lebih pantas diterapkan. Gitu ya. Tapi intinya mustahid muqayyad ini masih bergantung pada imam mazhab tersebut, cuma dia belum mandiri dalam kaidah usul. Nah, kata Imam Az-Zahabi, orang yang sudah mencapai derajat ijtihad muqayyad ini wajib untuk mulai untuk beristihad. Ya, jadi nggak harus nunggu sampai istihad mutlak. Cukup istihad muqayyad, wajib bagi dia untuk menelaah, wajib bagi dia untuk beristihad sesuai dengan kemampuannya, yakni istihad muqayyad. Ya, maka di sini kita lihat wa ta'ahla lin-nadhari fi dalail al-a'immah famata wadaha lahul haqqu fi mas'alatin wa thabata fiha an-nas wa 'amila biha ahadul a'immatil a'lam ka Abi Hanifah mathalan aw Kamalik aw Tsawri aw al-Auza'i aw Syafi'i wa Abi Ubaid wa Ahmad wa Ishaq falyattabi' fiha al-haqqa wa la yasluku ar-rukhas wal yatawarra' wa la yas'u fiha ba'da qiyamil hujjati 'alaihi taqlidun. Jadi barang siapa yang telah mencapai derajat ijtihad muqayyad dan dia telah bisa menelaah sendiri dalil-dalil yang diungkapkan oleh para ulama, maka ketika kebenaran itu telah menjadi jelas di hadapannya dalam suatu masalah, ketika dalilnya sudah jelas dalam masalah itu, kemudian pendapat tersebut itu dilakukan atau dipilih atau dipraktekkan oleh salah seorang dari ulama besar seperti Abu Hanifah, seperti Malik, seperti Tsawri, seperti Auza'i, seperti Syafi'i, seperti Abu Ubaid, seperti Ahmad, atau seperti Ishaq, maka ikutilah kebenaran tersebut, yakni kebenaran menurut dia, menurut hasil studi dia. Dan janganlah dia mencari-cari rukhos, mencari-cari ya jalan yang paling mudah. Mana pendapat yang paling gampang, nah itu yang diambil. Tidak boleh. Hendaknya dia bersikap wara', dan tidak boleh setelah dia sampai hujah-hujah tersebut, setelah dia bisa menelaah sendiri, tidak boleh dia kemudian taklid. Jadi orang yang mencapai derajat ijtihad muqayyad itu tidak boleh taklid, kata Al-Imam Az-Zahabi. Sudah mulai harus mandiri, sudah mulai harus berijtihad. Nah, penuntut ilmu harus dibiasakan dari awal untuk ya menelaah dalil. Harus dibiasakan dari awal untuk selain dia mematangkan dalam satu mazhab, dia juga harus ya mulai meluaskan wawasannya ke mazhab-mazhab yang lain. Dan harus mulai menimbang-nimbang mana pendalilan yang lebih kuat, walaupun pendalilan tersebut dari mazhab lain, selain dia memungkinkan dalam mazhabnya sendiri. Ya. Mengapa demikian? Karena ini kaidah yang Anda sebutkan, Anda lupa di majelis ini, tapi di majelis lain ini sudah berkali-kali Anda sebutkan. Setiap ada suatu
kaidah yang atau syarat yang harus dipenuhi oleh seorang mujtahid, syarat tersebut harus mulai dipupuk oleh penuntut ilmu. Ini kaidahnya. Salah satu syarat atau salah satu hal yang harus dilakukan oleh mujtahid apa? Yang disebutkan oleh para ulama, salah satu yang wajib dilakukan oleh seorang mujtahid adalah setelah dia beristihad, setelah dia dapat produk akhir hukum dalam suatu masalah, dia harus selalu menelaah pendalilan ulama-ulama mujtahid yang lain. Dalam rangka apa? Dalam rangka memastikan bahwa siapa tahu ada pendalilan ulama lain yang selama ini dia terlewatkan, ternyata dia baru temukan sekarang, oh ternyata ini yang lebih kuat. Ini tugasnya mujtahid. Setelah dia beristihad, bukan kemudian diam saja. Setelah dia mengekstrak hukum dalam masalah ini, hukumnya ini, kemudian diam saja, tidak boleh. Yang harus dilakukan oleh seorang mujtahid apa? Wajib bagi dia untuk menelaah, senantiasa up to date dengan pendalilan-pendalilan ulama mujtahid yang lain. Nah, kalau ini harus dilakukan oleh seorang mujtahid, kaidahnya adalah ini harus mulai dipupuk oleh penuntut ilmu. Tidak bisa kemudian selama penuntut ilmu tidak demikian, kemudian tiba-tiba setelah dia mujtahid, kemudian tiba-tiba langsung dia, tak bisa. Antara yang awalnya orang awam itu seperti bayi, betul tidak? Mujtahid itu seperti orang yang sudah bisa naik motor. Ada fase di mana dari bayi menjadi naik motor, tiba-tiba nggak ada, tiba-tiba bayi kemudian tiba-tiba langsung naik motor, betul tidak? Nggak bisa. Bayi belajar ya balik badan dulu, tengkurap, belajar duduk dulu, belajar merangkak dulu, belajar berdiri, dan akhirnya bisa berjalan, bisa lari, akhirnya bisa main bola sama bapaknya. Akhirnya ngalahin bapaknya lomba lari dan seterusnya. Nah, akhirnya naik motor. Jadi itu yang harus dipupuk oleh penuntut ilmu. Fa in khafa mimman yushafiqu alaihi minal fuqaha falyatakattam biha wa la yatara'a bi fi'liha. Nah, kalau dia khawatir ada di kalangan para fuqaha yang kemudian mengganggunya, wallahu a'lam, maksud Az-Zahabi mungkin setelah dia beristihad kemudian ada dari ulama lain yang kemudian mencercanya, menghujatnya. Wallahu a'lam, mungkin itu yang dimaksud oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah di sini. Dan itu merupakan hal yang kita saksikan di tarikh, di dalam sejarah Islam. Contoh yang pernah Anda sebutkan ya, ketika Al-Imam Syafi'i, awalnya Imam Syafi'i kan muridnya Imam Malik, betul tidak? Ini sudah Anda sebutkan di majelis yang lain. Beliau mazhabnya awalnya Maliki. Tidaklah beliau berfatwa kecuali pasti pakai pendalilannya Imam Malik dan pendapatnya Imam Malik. Awalnya demikian. Tapi lama-lama beliau mikir, istihad, akhirnya beliau punya keahlian untuk memikirkan sendiri kaidah usul dan termasuk produk akhir hukum tadi, hukum fikih tadi. Akhirnya beliau banyak berbeda pendapat dengan gurunya sendiri. Akhirnya beliau, namanya masalah ilmiah, tentunya beliau diskusikan secara ilmiah. Sebagian pendapat beliau bantah pendapatnya Imam Malik. Dan disebutkan banyak ulama yang terpengaruh dengan istidlalnya Al-Imam Syafi'i. Azid, kalau antum ya ingin mengetahui bagaimana pola pikirnya seorang mujtahid mutlak, silakan baca Al-Um. Al-Um itu adalah kitabnya seorang mujtahid mutlak. Coba bayangkan, ada mujtahid mutlak bikin kitab di mana beliau bisa menyampaikan pemikiran beliau, dan itu bisa kita baca sampai sekarang. Kalau kita baca, ajib, kayak begini panjangnya, jauhnya pemikiran seorang mujtahid mutlak. Ya, Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Nah, ketika beliau banyak membantah pendapatnya Imam Malik dan pendalilannya Imam Malik, ada salah seorang ulama, ya, salah seorang muridnya Imam Malik berdoa dalam salatnya, didengar oleh orang sebelahnya ulama juga. Ulama ini yang sebelahnya yang kemudian meriwayatkan, aku mendengar fulan berdoa dalam salatnya, ya Allah, ya cabutlah nyawa Asy-Syafi'i. Kalau tidak maka ilmu Malik akan hilang. Atau semisal itu doanya. Tidak lama kemudian, dalam hitungan minggu atau bulan setelahnya, Al-Imam Syafi'i rahimahullah meninggal dunia. Ya.
Tapi maksudnya adalah ini diantara cercaan-cercaan yang dihadapi oleh seseorang ketika dia mau yakni mendiskusikan suatu masalah secara ilmiah. Ketika seseorang dalam sebagian masalah misalkan keluar dari mazhabnya misalkan. Kenapa? Karena pendalilan yang dia pikir secara ilmiah, oh dalam masalah ini pendapat mazhab lain dalam masalah ini lebih kuat daripada pendapatnya mazhab Syafi'i misalkan. Bisa jadi sebagian orang-orang yang fanatik dengan mazhab kemudian akan mencercanya. Nah, ketika terjadi seperti itu, falyataqattam biha wa la yatara'a bi fi'liha. Maka kata Imam Az-Zahabi, ya silahkan itu ya bungkam mereka. Allahu a'lam. Yani bantah mereka dan janganlah riya ketika melakukannya. Farubbama ajabathu nafsuhu, bisa jadi dirinya menjadi ujub gara-gara dia telah melakukan bantahan yang kuat kepada orang lain. Wa habbat zuhur, bisa jadi dia suka untuk menonjolkan diri, fayu'aqab. Sehingga gara-gara itu, gara-gara ujub dan suka menonjolkan diri, akhirnya dia dihukum oleh Allah, diazab oleh Allah. Wa yadkhulu alaihi dakhil min nafsi, sehingga masuk ke dalam dirinya sesuatu, yakni ujub tadi. Fakam min rajulin nataqa bil haqq wa amara bil ma'ruf fa yusallitullahu alaihi al fuqaha. Berapa banyak dari orang yang berbicara kebenaran, memerintahkan kepada yang ma'ruf, kemudian Allah Subhanahu wa taala ya kirimkan para fuqaha kepadanya, yakni untuk mencercanya. Di naskah yang lain atau di kitab Az-Zahabi yang lain, di nukilan yang lain terhadap kitab Az-Zahabi ini, faisallitullahu alaihi man yu'dhihi. Allah kemudian kirimkan orang-orang yang kemudian ya menyakiti orang ini. Kenapa? Karena dia ujub. Dia berbicara kebenaran, dia memerintahkan kepada yang ma'ruf, tapi disertai ujub atau disertai dengan riya. Sehingga nanti akhirnya Allah hukum dia dengan orang-orang yang mencelanya. Kama annahu da'un sara fi nufusil munfikina minal aghniya'i wa arbabil wuqufi wat turabil muzakhrafah. Sebagaimana ini adalah penyakit yang ada di dalam jiwa-jiwa orang yang kaya, yang bersedekah, atau orang-orang yang punya wakaf yang banyak, atau orang-orang yang memiliki at-turab al-muzakhrafah. Apa maksudnya? Ya, ini bisa jadi orang-orang besar yang nanti kalau dikuburkan punya kuburan-kuburan yang besar dan megah begitu ya. Orang-orang seperti ini, orang-orang kaya, itu kemasukan ujub. Wa huwa da'un khafiyun yasri fi nufusil jundi wal umara'i wal mujahidin. Ini demikian pula adalah penyakit ujub, itu juga adalah penyakit yang memasuki jiwa-jiwa orang-orang yang berjihad di jalan Allah, jiwa-jiwa penguasa dan jiwa-jiwa orang para mujahidin. Fatarahum yaltaqunal adu, maka engkau akan melihat mereka itu berhadapan dengan musuh. Wa yastadimul jam'an, kemudian bertemulah dua pasukan tersebut. Wa fi nufusil mujahidina muhabba'atun wa kama'in minal ikhtiyal, dan ternyata di dalam jiwa para mujahidin tersebut ada hal-hal yang mereka sembunyikan, ada kesombongan-kesombongan atau ujub yang mereka sembunyikan. Wa idhari syaja'ah liyuqal, ya, ada perasaan ingin disebut sebagai orang pemberani, jagoan, pendekar, ya. Wal ujub, ada ujub di dalam hatinya. Walubsil qaraqil al-muzahhabah, dia mengenakan pakaian yang qaraqil, yakni sejenis pakaian yang itu dihiasi dengan emas-emas dan berbagai perhiasan. Wal khuwath al-muzakhrafah, kemudian ya helm-helm yang helm perang ya yang dihiasi. Wal udad al-muhallah ala nufusin mutakabbirah, yakni dia memiliki perhiasan-perhiasan tersebut ketika hendak berperang dan jiwanya itu menginginkan untuk yakni dianggap sebagai jagoan atau dianggap sebagai pahlawan dan seterusnya. Wa fursanin mutajabbirah, yakni dia adalah pendekar yang atau pejuang yang menyombongkan diri. Wa yandafu ila dzalika ikhlalun bis salah. Wa yandafu ila dzalik ikhlalun bis salah wa zulmun lirra'iyah wa syurbun lil muskir fa anna yunsarun wa kaifa la yukhdhalun. Allahumma fansur dinaka wa waffiq ibadaka. Kata Imam Az-Zahabi, ya, selain perasaan ujub dan sombong tadi, juga ternyata di dalam banyak diri orang-orang yang maju ke dalam medan perang, banyak dari mereka yang mengentengkan sholat, ya, bolong-bolong sholatnya. Kemudian di antara penguasa ada yang zalim kepada rakyatnya. Kemudian di antara mereka ada yang minum khamar. Bagaimana bisa ditolong oleh Allah? Bagaimana
mereka kemudian tidak dihinakan oleh musuh. Ya Allah, tolonglah agamamu dan berikanlah taufik kepada para hambamu. Faman talabal ilma lil amali kasarahul ilmu wa baka ala nafsihi. Barang siapa yang menuntut ilmu untuk beramal, maka ilmu itu akan membuat dirinya itu akan yakni tidak menyombongkan diri. Dia akan menangisi untuk dirinya sendiri. Wa man talabal ilma lil madaris wal ifta' wal fakhr wal riya tahamaqa wa ikhtala wasdara bin nas. Akan tapi barang siapa yang menuntut ilmu untuk bisa mengajar di madrasah, untuk bisa berfatwa, untuk menyombongkan diri, untuk riya, maka dia akan menjadi orang yang tahamak, yakni orang yang linglung, orang bodoh, waqtal, kemudian orang sombong dan merendahkan manusia. Wa ahlakahul ujub, dan menjadi orang yang dicelakakan oleh ujubnya sendiri. Wa maqatathul anfus, dan menjadi orang yang akan dibenci oleh jiwa-jiwa yang masih suci, jiwanya orang-orang yang melihatnya ternyata dipenuhi dengan riya dan ujub dan sombong tadi. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya. Ai dassasaha bil fujuri wal ma'siyah, yakni mengotorinya dengan kefasikan dan kemaksiatan. Demikian yang bisa kami sampaikan dalam pertemuan kita kali ini. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan tentang ujub, bahaya ujub dan bagaimana cara untuk mengobatinya. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya tentang kezuhudan. Tapi silakan jika ada pertanyaan, di sini sudah ada satu pertanyaan.